Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perusahaan jasa apa yang perlu dikelola secara digital. Kelompok kami memilih PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Audrey Shannon, lalu ada Dwi Andayani Gita, Feru Susanto, Rapli, dan Feni. Pertama-tama, saya akan memulai dengan memahami peran PDAM sendiri. PDAM adalah unit usaha milik daerah yang bertugas menyediakan dan mendistribusikan air bersih bagi masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan di seluruh Indonesia. PDAM memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan sanitasi masyarakat. Namun, di era digital saat ini, PDAM menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk sistem operasional yang sudah ketinggalan zaman dan ketidakefisienan dalam berdistribusi air serta layanan pelanggan. Oleh karena itu, PDAM dipilih sebagai perusahaan jasa yang perlu dikelola secara digital. Mengingat masyarakat modern saat ini lebih menginginkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi tidak hanya diperlukan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Selain itu, digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional, serta memungkinkan PDAM memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif. Selanjutnya, saya akan membahas alasan kami memilih PDAM. Yang pertama, masyarakat membutuhkan akses cepat dan mudah terhadap pelayanan publik. Dengan digitalisasi, PDAM dapat menyediakan platform secara online. Yang kedua, sistem manual yang tidak lagi memadai. Dengan digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses yang mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan layanan. Yang ketiga, tuntutan transparansi. Dengan digitalisasi, PDAM dapat memberikan data dan laporan yang lebih transparan, serta dapat membangun kepercayaan publik dan mengurangi risiko korupsi. Dan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Dengan digitalisasi, nantinya PDAM dapat mengelola distribusi air secara real-time dan otomatis, serta mengidentifikasi masalah kebocoran dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kami juga telah menganalisis kebutuhan dan peluang PDAM. Sistem manual menyebabkan kurang efisiensi dan kesulitan dalam menangani keluhan pelanggan. Digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan respon dan mengurangi kesalahan. Sistem digitalisasi memberikan peluang untuk transparansi yang lebih baik dalam penagihan dan mengurangi manipulasi data. Dengan sistem digital, data akan tercatat dan lebih mudah untuk diakses. Kemudian, bidang operasional dan finansial menjadi fokus utama digitalisasi. Bidang operasional terdiri dari 3. Yang pertama, pengelolaan distribusi air secara real-time untuk memastikan pasokan yang konsisten. Kedua, platform digital untuk manajemen keluhan pelanggan agar dapat ditangani dengan cepat. Dan yang ketiga, pembacaan meter air otomatis untuk akurasi dan efisiensi penagihan. Untuk finansial ada 1. Sistem pembayaran online yang transparan dan mudah diakses, mengurangi resiko keterlambatan pembayaran serta mempermudah rekonsiliasi keuangan. PDAM menggunakan pendekatan sistem terintegrasi melalui program PDAM Pintar. Modul seperti modul baca meter, modul billing, dan modul hubungan langganan berperan penting dalam menciptakan alur kerja yang lebih efisien. Penerapan sistem terintegrasi ini memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time, sehingga PDAM dapat mengoptimalkan distribusi air dan mengelola keluhan pelanggan dengan lebih efektif. Selain itu, PDAM menggunakan pendekatan contingency approach melalui teknologi IoT, seperti sistem andalan komunikasi teknologi internet atau disingkat SAKTI, untuk memantau kondisi jaringan secara real-time. Ini memungkinkan penanganan masalah yang lebih cepat di wilayah dengan tantangan geografis tertentu. Oke, untuk bagian berikutnya yaitu di sinergi yang diperlukan. Sinergi yang diperlukan ini terdiri dari 3 sinergi, yaitu sinergi antara teknologi dan SDM. Nah, PDAM ini harus melatih petugas-petugas mereka sehingga petugas mereka dapat mengoperasikan teknologi-teknologi yang telah diimplementasikan oleh PDAM, seperti mobile loket, seperti modul baca meter kepada para karyawannya. Pelatihan-pelatihan soft skill itu juga dapat diberikan untuk meningkatkan interaksi digital dengan pelanggan.
Yang kedua yaitu improve customer engagement seperti penanganan keluhan yang cepat, terus kemudian integrasi modul seperti hubungan dengan pelanggan dan perencanaan serta distribusi dari PDAM ini sendiri. Dengan adanya penanganan keluhan yang cepat, maka dapat meningkatkan nilai CE antara PDAM dengan customernya. Nah, yang ketiga yaitu enhance market reach. Nah, PDAM tuh perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya mereka bisa mendapatkan dukungan nih dalam penerapan teknologi dan pembangunan infrastruktur daerah tersebut. Kemudian ketika kita membahas positioning dalam performa jasa, itu ada 3 posisi. Yang pertama itu adalah posisi terlemah, di mana pada posisi ini sistem operasionalnya itu masih dilakukan secara manual dan kelemahannya itu data akurasinya itu sangat rendah. Yang kedua yaitu posisi non-entitas. Posisi non-entitas ini adalah PDAM itu mulai menerapkan digitalisasi namun belum terintegrasi secara penuh. Yang ketiga yaitu posisi profesional. PDAM itu menggunakan teknologi yang canggih seperti smart metering dan platform digital untuk melakukan pembayaran dan mengajukan keluhan secara online. Kesimpulan, transformasi digital PDAM melalui PDAM Pintar dan teknologi pendukung lainnya dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan modul-modul terintegrasi dan pelatihan SDM yang tepat, PDAM dapat beradaptasi di era digital dan meningkatkan kualitas layanannya. Saran kami untuk mengatasi kendala yang ada. Yang pertama, transparansi anggaran dan pemasukan. Mengadopsi sistem pencatatan keuangan digital secara real-time untuk membangun kepercayaan publik. Yang kedua, resistensi SDM terhadap teknologi baru, yaitu melakukan program pelatihan dan mentorship berkala agar SDM lebih mudah beradaptasi. Dan yang ketiga, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan menggunakan teknologi berbasis IoT dan jaringan satelit untuk memastikan konektivitas dari kinerja di wilayah yang sulit terjangkau. Demikian presentasi tentang strategi digitalisasi PDAM. Dengan pendekatan yang komprehensif, PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah dapat bertransformasi ke digital dalam layanan publik di Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.